Clubbers. Saya Diandra yang akan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Selamat sore semuanya. Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Club dan Growth Center by Kompas Gramedia. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu Club itu apa. Club adalah suatu platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mengembangkan diri dan karirnya. Sedangkan Growth Center dari Kompas Gramedia itu terdiri dari praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Nah, Ready Set Rise ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 30 September kemarin sampai hari ini tanggal 3 Oktober. Jadi hari ini memang sudah hari terakhir dan Ready Set Rise ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada kalian dalam menghadapi kegalauan dan kebingungan dari situasi saat ini ya, Clubbers, yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Selain rangkaian webinar seperti sesi hari ini, teman-teman juga dapat membeli paket pembelajaran dengan harga spesial, serta melamar pekerjaan di berbagai perusahaan di Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya, Clubbers, langsung dicek aja di club.id/readysetrise. Semoga Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit yang membantu kalian semua start stronger, do better, go further, bukan hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia yang telah menjadi media partner untuk acara ini, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini. Sebelum mulai, mungkin sedikit info dulu ya. Jadi di sesi ini itu ada 3 fitur yang bisa dimanfaatkan supaya sesinya memang jadi lebih interaktif. Jadi ada raise hand untuk merespon kepada moderator atau speaker, chat untuk menyapa dan menjawab moderator, speaker, atau bisa juga ke peserta lain. Fitur ini juga bisa dimanfaatkan jika ada kendala teknis seperti video tidak terlihat atau suara tidak terdengar. Dan last but not least, karena pada akhir sesi ini akan ada Q&A, kalau misalnya kalian mau memberikan pertanyaan kepada pembicara kami hari ini, silakan menggunakan fitur Q&A. Oke, mungkin kita coba dulu kali ya. Apakah kalian udah siap dan semangat? Mungkin yang udah ready untuk sesi hari ini bisa raise hand. Oke. Dan mungkin teman-teman bisa cerita weekend ini rencananya ngapain, kalian asalnya dari mana aja sih, let us know dengan komen di fitur chat di bawah. Oke, nah jadi di sesi kali ini, kita akan membahas tentang creating impact and being the change ya. Jadi dari sesi ini nantinya kita akan mengetahui dan memahami tentang arti dari creating impact dan and be the change, how young generations can create impact and be the change for others, dan the importance of young generations to create impact and be the change for others. Jadi mungkin bagi kalian yang sangat tertarik memberi dampak dan berkontribusi ke komunitas sekitarnya, ini memang udah sesi webinar yang paling tepat untuk diikuti ya. Nah, mungkin kita bisa mungkin perkenalan dulu sama narasumber kami hari ini, Ibu Veronica Kolendam. Halo Bu, apa kabar? Halo Bu Veronica. Oke. Yes, hai semuanya. Hai. Mungkin ini kayaknya Bu Veronica videonya belum nyala ya? Dimatiin sama host. I try to nyalain nggak bisa katanya. Mungkin mohon dibantu host webinar ini untuk videonya supaya. Oke, there we go. Nah, jadi berdaya kalau juga. Nah, jadi Ibu Veronica Kolendam ini adalah founder dari YCAB Foundation, dan foundation ini tuh udah didirikan sejak tahun 1999.
Nah, jadi ini tuh memang organisasi yang benar-benar sangat mengagumkan ya sebenarnya Clubbers karena mission-nya adalah untuk improve welfare melalui pendidikan dan sekarang juga inclusive financing juga ya. Jadi ini memang Bu Veronica sudah sangat berpengalaman dan memang udah jadi narasumber yang paling tepat deh untuk membawa topik hari ini. Oke, jadi senang banget ya sekarang udah ada sekitar 100 peserta yang hadir di sesi webinar ini dan semua excited banget nih Bu Veronica untuk dengerin sharing hari ini. Yuk kita langsung ke materinya aja, silakan Bu Veronica. Oke, mungkin sebelum mulai saya mau menyapa nih seluruh Indonesia nih kayaknya Diandra. Kalimantan Selatan, Jogja, Medan, Samarinda, Sukabumi, Depok, Jakarta Selatan ada. Jakarta Selatan, Nggak termasuk mau kalah termasuk sama saya Kalimantan juga nih. Selatan, Jambi, itu dia jerit Jambi, Banjarmasin. Banjarmasin, Siap, ada yang di Tangerang ya, dekat-dekat Pekanbaru. Semarang juga nggak jauh-jauh amat Jaksel, ya. saya Jabar. Saya Jakarta juga ada Barat nih Bu. maksudnya Jakbar, bukan Jabar. Bekasi tuh, anyway. Dari Sabang sampai Merauke, selamat datang. Ini ada yang bilang tadi, abis ini mau tidur. Gue juga mau tidur. Sabtu ya disuruh dengerin ginian, ngapain sih? Coba Nah, lah. pasti seru dan bermanfaat deh bagi clubbers dan kalian nggak akan nyesel ikut sesi Bu Veronica hari ini. Oke. Mungkin Diandra juga, ini kita informal aja ya kan, kalau pas aku Diandra perlu klarifikasi atau ada yang pas nanya, perlu interrupt juga nggak apa-apa, nyantai aja. Oke, siap Bu. Hari Sabtu dihukum. Mana itu file saya, bentar. Aduh, tutup dulu semuanya. Oke, kalau sudah tayang, come on, oke. Sudah kelihatan kah? Sudah Bu. Siap. Oke. Jadi sore hari ini yang bikin ngantuk ini, semoga aku nggak bikin ngantuk, tambah ngantuk. Kalau yang ngantuk banget ambil kopi, kali yang ngeteh silakan, perlu jack up kafein nih kayaknya. Iya, saya akan cerita soal perjalanan mungkin social enterprise yang sekarang lagi anak-anak kayaknya cool banget kalau jadi wirsos gitu, wirausaha sosial, wirsos. Nah, tema sore ini kan let's create change and let's create impact dan be change, ya be the change. Mahatma Gandhi juga ceritakan quote, salah satu quote yang terkenal, be the change you want to see. Jadi memang harus ada proaktifnya gitu, nggak bisa I want to create change tapi diem-diem aja gitu kan, enggak. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi kita, aku mau kenalin dulu mungkin adik-adik nih, kayaknya adik-adik nih di bawah 25 semua ya, coba angkat tangannya di bawah 25. Jangan-jangan semuanya di bawah 25. Kemungkinan besar gitu sih Bu, yang kebanyakan pasti di bawah umur 25. Iya, berarti kamu umur 3-4 tahun nih, YCAP udah berdiri gitu, ya kan? Yesterday, so jadul, so mungkin aku cerita dari awal berdirinya YCAP, visi dan misinya, dan mungkin kita lihat apa yang dilakukan oleh YCAP dari logonya dulu, nanti baru kita ceritain premisnya gitu, karena premise of change, karena at the end of the day, kita mau berbuat sesuatu mesti bisa mengukur dampak kan. Nah itu yang aku mau kasih lihat. Jadi oke. So yang diimpikan oleh YCAP adalah dunia di mana anak remaja dan ibu yang dari golongan bawah, yang low income, ya kan, diberdayakan melalui cinta kita, namanya makanya Yayasan Cinta Bangsa, di mana kita percaya bahwa buku yang terbuka itu sebagai lambang pendidikan, ya kan? Jika kita lakukan dengan cinta, ya kan? Kita memberikan harapan dan juga kesempatan buat kawan-kawan yang tertinggal, yang marginal, untuk bikin yang terakhir itu modelnya kayak
kayak rumah itu rumah yang sejahtera, lambang rumah yang sejahtera. Jadi dengan pendidikan kita menuju kepada rumah yang lebih sejahtera. Dan intinya dimerdekakan, liberated from generational poverty dalam konteks yang kesinambungan juga. Kita mau secara organisasi mandiri untuk memandirikan, gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Jadi nanti saya akan ceritakan bahwa setiap hasrat untuk berbagi, untuk mengadakan perubahan harus punya theory of change-nya dan premisnya apa. Nah, premisnya Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAP adalah tadi yang sudah disebut sama Diandra, awalnya pendidikan, kemudian kita masuk ke pemberdayaan ekonomi. Jadi kita melakukan yang namanya kredit mikro, ya kan, access to capital, memberikan ultra mikro, ya ampun ini di bawah 5 juta, loan, pinjaman ya, bukan dikasih ya, ini bukan grant tapi loan, jadi harus dikembalikan dalam bentuk cicilan ke yayasan, ke YCAP. Dan ini menjadi alat supaya anaknya bisa sekolah. Jadi sekolah kita tuh namanya rumah belajar, ya kan? Itu kira-kira anak yang sudah putus sekolah, ya nggak bisa lagi ikut di sekolah normal atau mainstream school deh ya yang berbayar, mereka keluar dari sistem masuk ke informal studies, dianggapnya pendidikan luar sekolah itu terminologinya. Nah, kita bikin rumah belajar, memberikan mereka kesempatan, ya kan, untuk belajar. Bayarnya cuma 10.000 sebulan, tapi itu juga banyak yang ngebayar. Karena udah berat di ongkos nih, pendidikan bisa gratis, tapi ke sekolah, datang ke rumah belajarnya nggak pernah gratis. Jadi ibunya harus diberdayakan secara ekonomi supaya bisa memberikan uang jajan gitu kali ya ke anak-anaknya dan uang ongkos lah. Jadi microfinance yang dilakukan oleh YCAP itu adalah alat untuk mencapai tujuan yaitu education for all. Di mana kita mesti ngukur dong. Sorry, saya ngelihat cahaya dari sebelah sini terganggu gak sih? Gimana Clubbers, apakah kalian terganggu? Mungkin bisa respon di chat. Mungkin kalau terganggu. Mungkin saya yang terganggu, jangan-jangan. Ada salah satu yang salfok sama sinar matahari, katanya Bu Veronica. Ini ya, ini better. Oke, kalau kayak gini, oke, aman Bu katanya. Aman. Kayaknya kita bisa lanjut. Thank you Bu Veronica. Aku juga terganggu soalnya tadi. Oke, jadi yang kita ukur ya kan, kalau kita mau melakukan dampak harus bisa ngukur dong. Bukan cuma sekedar ke sekolahnya, tapi setelah sekolah mereka jadi apa? Ya ini, I think ini konteksnya klop banget sama konteks. Karena setelah sekolah kan pada nyari kerjaan, kita kan mau mereka mandiri gitu kan. Jadi kita track nih, dan ternyata ibu-ibunya meningkatkan penghasilan, ya kan, penghasilannya bisa triple. Nah anaknya bisa sama aja mirip-mirip dengan anak-anak di mainstream kalau lulus SMA dapat kerjaannya in terms of employability. Jadi itu kita track sehingga ada outcome ya, bukan cuma output ya dari program kita. Output itu kan numbers of students graduated, tapi berapa dari yang graduate dapat kerjaan. Dan kita track mereka, premis kita yang ketiga adalah kerjaannya seperti apa, dan ternyata dari 86% dapat kerjaan, 1/5, hampir 1/5 deh, 1 dari 5-nya self-employed. Jadi mereka buka dagangan sendiri, micro entrepreneur, jadi micro entrepreneur. Nah ini yang perjalanan yang kita mau tracking dari learning sampai earning. Saya pikir semua orang tua dari teman-teman yang hadir di sini juga maunya jangan sekolah terus dong. Iya dong, harus mandiri. At some point of your life harus mandiri gitu. Dan itu yang menjadi tentunya harapan orang tua dan harapan bangsa supaya lo nggak jadi beban negara gitu kan. Now sekarang kita kalau mau bicara soal mau lakukan perubahan, ya kan, kita harus menentukan dulu apa sih yang kita mau rubah. Ya kan, apa sih panggilan kita, apa sih problem sosial apa yang kita mau selesaikan. Jadi kalau di YCAP
kita education, ini paket hemat nulisnya, ekonomi, karena kalau saya ketik panjang jelek, jadi nggak cakep. Ini yang dilakukan oleh YCAP, dan kita udah ketemu what is the cause, apa masalah sosial yang kita mau selesaikan, education, economic empowerment, yang nantinya pasti menghasilkan sebuah dampak itu. Nah itu dulu premisnya. Jadi mungkin teman-teman di sini berpikir, oh kalau saya mau berkarya jadi wirsos misalnya, mesti ada satu hal yang saya ingin selesaikan. Nanti saya di belakang kasih contoh-contoh beberapa social enterprise yang social enterprise atau apa itu ya, social enterprise lah ya, apa sih namanya di sini nggak ada. Wirsos lah, kewirausahaan sosial itu contoh-contoh anak muda seperti kalian melakukan kewirausahaan sosial gitu, contoh-contoh program. Nah, tapi sebelum itu tadi ada ya, di awal kan kita bilang kita mau create impact, ya kan judul ini sama be the change. Nah, create impact-nya ini kita mau bicara sedikit soal create. Nah, create ini sebenarnya menurut seorang ahli gitu ya, yang bisa membuat sesuatu yang nggak ada jadi ada, itu creating. Tapi ada satu kata lagi anaknya dari creation adalah innovate. Artinya kita bukan Tuhan ya, jadi kita nggak bisa menciptakan yang nggak ada, yang ada dari sesuatu yang nggak ada gitu. Yang kita bisa ciptakan adalah berinovasi. Barang-barang yang ada kita jadiin satu. Nah, saya mau kasih tahu ini satu author namanya Fredrik Herren, very interesting guy. Oh, namanya organisasi aja founder of interesting.org. Namanya aja udah interesting, dia idea. Nah, dia bicara seluruh dunia, keliling dunia cuman urusan kreativitas. Bagaimana kita bisa memiliki kreativitas untuk mencapai sebuah misi atau menyelesaikan sebuah masalah sosial. Nah, dia selalu nanya dua hal ini nih. Siapa yang berpikir kreativitas itu penting? Coba siapa? Katanya dia bilang, I'm sure di sini juga kalau di chat box pasti ramai juga. Kayaknya semua orang tahu deh kreativitas itu penting. Tapi pas ditanya, siapa yang merasa penting, siapa yang merasa kreatif gitu ya, nggak banyak loh yang angkat tangan. Nggak banyak. Banyak yang mungkin nggak pede dan nggak merasa kreatif gitu ya. Jadi dia kasih contoh nih, kamu boleh tebak ya, kalian boleh tebak. Diandra coba pantau di chat box. Dia bilang di seluruh dunia, negara atau bagian dunia yang paling merasa kreatif, kalau dia nanya siapa yang merasa kreatif paling banyak angkat tangan gitu, itu di mana? Coba ada yang nebak? Coba gak? Kalian mungkin kalau nebak boleh nih, aku kasih buku deh. Nah tuh sama Bu Veronica dikasih buku, masa kalian nggak tertarik? Coba silakan tebak di dengan fitur chat di bawah ini. Ada yang mana yang merasa paling Finland, Selandia Baru, Jepang. Indonesia merasa. Korea. Ada merasa kepengen kalau ini. Ada beberapa nih yang jawab Jepang, Inggris, nih. Amerika. Zika jawab Amerika. Nah, orang Amerika itu merasa Amerika Kanada lah ya, North America nih Zika boleh ditandain, ntar saya kasih buku. Dia merasa paling kreatif, itu orang yang paling pede menurut aku. Kalau menurut perjalanannya Fredrik Herren, dia bilang di negara yang saya tanyakan, itu nggak ada yang angkat tangan. Coba tebak lagi negara mana. Ayo, yang tidak. Mungkin sekarang sebaliknya ya. Jadi sekarang sebaliknya, yang paling tidak pede. Coba. Indonesia, Cina, ada yang nebak Jepang lagi. Pokoknya ada yang kena. Ayo terus. Ayo siapa? Asia udah pasti lah, bener lah Feni, pasti Asia lah kegedean. Si ini bener nih. Siapa nih? Feni, Kak Feni. Talita, bener Korea, Tal. Nah, Katalita yang bener ya, Korea. Oke, wow. Tadi ada nyata ya panitia sih. Tadi yang pertama tadi Kak Zika, kali ini Katalita. Iya, Korea katanya paling tidak merasa
kreatif, padahal Samsung ada di situ. Ya kan, Samsung, LG, dan segala macam kreativitas dari itu. Korut nggak pernah dia jalan-jalan ke Korut, nggak bisa masuk. Netherlands, Thailand, nggak Indonesia. Ethiopia, Vietnam. Indonesia katanya masih lumayan. Dia belum pernah ke Indonesia juga. Dia terakhir ngomong di Singapura. Korut nggak ada, darling. Jadi Korea, bener Korea. Timur Leste. Gua belum pernah ke Timur Leste, nggak ada yang sanggup bayar dia. Ya, jadi dia bilang who thinks creativity is important. Jadi dia kasih contoh gini ya. Ini kita mau bahas soal inovasi, bukan kreasinya. Kreasi kan menciptakan sesuatu out of nothing, become something. Tapi creation tuh gimana kombinasikan ya kan apa yang ada menjadi sebuah yang baru, sesuatu yang baru. Nah ini ya. Ini kadang-kadang lanjut. Nah, ini coba barang ini semua orang tahu. Iya kan, ada di toilet wanita pria, ini ada di semua toilet, ya kan? Jadi diadakanlah design competition sedunia itu, design competition. Dan gimana caranya katanya membuat bathroom itu toilet lebih hemat air karena ini dalam konteks environmental. Ya, jadi menciptakan toilet yang hemat air untuk memenangkan kompetisi toilet yang ramah lingkungan gitulah kira-kira. Dan ini jadinya kayak gini. Dan darah kelihatan nggak? Nah, jadi dia bilang kalau soalnya di toilet cowok itu ya kan, atau toilet cewek sih ya nggak ada ceritain, tapi yang toilet cowok toilet pria itu katanya dia bisa sambil kencing, setelah itu dia cuci tangan, jadi memaksa kan cowok-cowok nih mungkin ada yang suka males kali cuci tangan ya. si inovator ini menciptakan barang di mana ketika dia cuci tangan, ya kan sekarang zaman COVID harus cuci tangan terus dong. Nah, air yang dipakai cuci tangan itu juga nge-flash. Oh, oke. Hemat air. Yang dia menang lah. Pokoknya ini cerita menang kira-kira 5 tahun yang lalu, ini Design Award sedunia. Dan boleh ditebak lagi, ini orang apa yang bikin? Hayo, yang coba mungkin kalian mau tebak lagi di chat. Ayo, yang bikin ini orang mana? Korea lagi tebakannya. Jepang. Kreatif, bukan Jepang, salah. Tapi desainnya memang cukup simple ya, maksudnya kayak Cina ini, salah, Jerman salah, Australia, Singapura, Vietnam. Australia salah. Yeah, it looks like Italian ya. I can tell why you say Italian. Ini Prancis, Polandia. Ini diciptakan, ada nggak yang jawab Korea? Jerman. Oleh desainer Korea yang katanya yang paling tidak kreatif itu. Yang mengaku paling tidak kreatif malah menciptakan sesuatu yang luar biasa gitu. Iya, nggak ada. Udah, ini Korea nih, Nur. Ini dia ngomongnya setelah saya ngomong apa bersamaan. Tuh ada Korea tuh, Korea. Ya udahlah, dua-duanya dapat lah yang ngomong Korea ya. 3 lagi. Lagi tiba-tiba banyak. Iya. lumayan. Kayaknya ini dari aku lumayan banyak sih yang tebak Korea. Iya. Jadi teman-teman bayangin ya. Orang yang merasa paling nggak kreatif gitu, tapi paling kreatif gitu. Jadi apa tuh? Saya nggak tahu apa karena kurang pedenya, apa karena Asianya biasanya kan agak merendahkan diri gitu ya. Sementara yang bule-bule itu lebih pede gitu dan nggak tentu menang kalau soal desain, soal inovasi. Jadi mungkin sekarang kita berpikir dalam konteks tadi ya. Gimana caranya kita menyelesaikan masalah sosial, ya kan, dengan sambil ramah lingkungan atau dengan sambil sustainable secara bisnis, ya kan? Sebenarnya kan itu ya gimana gabunginnya. Kalau cuman bantu-bantu orang aja mah charity forever gitu, bukan Batman forever aja bisa charity forever loh. Nah, ini kan capek nyari duitnya, capek fundraisingnya, tapi kalau bisnis itu sendiri sudah
empowerment, yang memberdayakan, lalu sekaligus profitable, kan semuanya win-win, ya kan? Now sekarang saya mau kasih lihat dulu dari hasilnya ya, hasilnya. Salah satu, contoh gimana kita menggabungkan tadi dua buletan itu, yang education sama ekonomi, dalam anak didikan kita yang namanya Agung. Ini terakhir kata-katanya si Frederick Heron, being creative is the closest thing one can be to the creator. I think that's powerful. Oke, so Agung. Ini Agung ya, dia drop out umur 15 tahun di Pekalongan, kerja serabutan, nggak tahu mau ngapain apa aja gitu. Terus kita bukalah rumah belajar batik kan untuk bikin batik di sana, dan Agung jadi salah satu murid angkatan pertama kita rekrut, dan dia berkorban ya, dari kerja harian jadi nggak bisa kerja karena harus sekolah gitu. Tapi setelah 4 bulan, dia bukan saja bisa berkarya batik, tapi dia bisa buka lapangan pekerjaan. Jadi kita menyelesaikan satu masalah pendidikan dengan economic solution, ya kan? Dan Agungnya sendiri jadi mandiri secara secara mapan gitu ya, dan dia berhasil bisa langsung jual batik ke pelanggan lewat Facebook. Wow. Keren kan? Jadi langsung ke konsumennya ya. Jadi gimana caranya kita berpikir dalam konteks yang inovatif, menyelesaikan masalah sosial, pendidikan, dengan kesinambungan ekonomi, anak-anaknya bisa mandiri kayak Agung. Bukan cuman Agung mandiri, tapi Agung memandirikan karyawannya yang lain. Dia punya karyawan 40 lah, ini sebelum COVID ya, karyawannya sampai 40. Nah, kita menyelamatkan satu Agung, ada 40 kali dampak. Ya kan? That's the power of social impact gitu. Dan sampai dimasukin ke Kick Andy, masuk koran, pokoknya Agung selebriti banget deh. Dan kita sangat bangga sama Agung karena dia resilient. Dia bisa bertahan selama COVID ya, memang penjualan batik seret ya. Tapi lumayan. Nah, ngebayangin ya, Agung dari putus sekolah 15 tahun tuh SMP ya. Berarti dia nggak sempat SMA. Dia dikasih vokasi 4 bulan, dia bisa jualan batik, kalau nggak salah terakhir saya dengar 15 jutaan sebulan omset. Nah itu dia bisa udah bayar pegawai, dan ya mungkin ada 30-20% untuk dia. Nah kalau kita ambil profitnya aja, penghasilan Agung itu 4 kali lipat dari UMR di Pekalongan. Iya kan, kalau ngebayangin lulus SMA mau kerja di kantor kan dapatnya UMR nih. Awal-awalnya pasti mulanya masih UMR ya. Nah, UMR Pekalongan 1,2 juta. Nah, Agung termasuk kaya lah kira-kira di situ. Dia bisa, kalau lagi penjualan bagus bisa 40 juta, kalau yang rata-rata sih 10-15 juta. Iya kan, dia bisa berapa kali UMR lah. Nah, itu sebenarnya yang menjadi semangat, energi, atau roh dari sebuah social enterprise. Harus ada inovasi, harus ada jelas social problem apa yang kita mau selesaikan, tapi dengan cara-cara bisnis. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh yang lain. Nah, saya mau sekarang mungkin balik kepada poin sustainability itu. Karena sustainability bukan si Agungnya aja yang sustainable, tapi kita sebagai penyedia, ya kan, penyedia training vokasi itu juga harus sustainable dong, ya kan, nanti ada cara-caranya di belakang. Nah, saya mau kasih lihat juga sebelum ini teori, ya, kalau kita tahu di Indonesia, di seluruh dunia lah non-profit, profit, ya kan, yang satu kalau non-profit ya dipanggilnya filantropis. Kalau yang traditional investment ya namanya company, PT gitu kan. Dimana kalau namanya Wirsos ini ada di tengah-tengah. Yang kita panggil keluarlah muncul sustainable investing. Kenapa? Kenapa jadi sustainable? Karena secara bisnis harus punya profit,
P pertama, sustainable juga dalam melakukan bisnis kita ramah lingkungan. Jadi that's for the planet. Dan ada unsur pemberdayaan orangnya, that's for the people. Jadi 3 P's, 3P, people, profit, planet. Ini yang bikin sebenarnya social enterprise seksi, bikin social enterprise menarik sekali untuk anak-anak zaman gini gitu. Dan pasti ada natur reinvestment of profit, di mana kita masuk dengan yang namanya impact first investment. Nah, ini agak a little bit detail, tapi kira-kira ranahnya tuh dari non-profit ke profit, kita di tengah-tengah. Bukan berarti social enterprise nggak boleh profitable, harus profitable. Karena kalau nggak profit, lu nggak sustain, nggak bisa buru-buru ngerjain misi, bisnisnya aja nggak survive gitu kan. Tapi nggak bisa juga tergantung dari donasi 100%. Ini udah harus punya business model. Nanti saya kasih lihat contoh yang akan lebih jelas gitu. Oke, saya mau kasih lihat dulu potensi dari WIRSOS tadi di Indonesia. Ada satu studi yang dilakukan oleh British Council dan Plus adalah salah satu investee company dari YCAP juga, platform usaha sosial, bikin data bersama yang keluar di Social Enterprise Report tahun 2018 bulan Desember, jadi ya 2019 sih, very new. Ada 342.000 loh social enterprise di Indonesia dalam berbagai bentuk ya, ada yayasan, ada koperasi, ada perkumpulan, ada PT, jadi atau perkumpulan just belum berbadan hukum juga termasuk di sini. Kalau mau lihat full reportnya, ada linknya di bawah British Council, ke situ aja banyak report-report yang lain juga. Nah, di sini aku mau kasih lihat why it is important. Young leaders, young people like you are actually dominating the social enterprise sector. Lihat tuh, 18-24 aja ada yang udah punya enterprise, itu 22% lumayan loh, 1 dari 5. Sementara yang 25-34, 46%, this is very big. Jadi kalau kita bisa bilang di bawah 35% itu udah 68%, 70% loh di bawah 35. Pemimpinnya ya. Lalu kalau masalah pemimpin pria atau wanita ya mirip-mirip lah gitu, mirip-mirip. Men, women, and both. Ada yang memang both. Lalu kalau kita lihat lagi, workforce dominated by women. Jadi memang keterpanggilan wanita ya untuk berbuat sesuatu yang berdampak itu lebih jelas gitu. Di mana 70% loh, 70-30 gitu. Dan kita mau lihat naturnya kayak itu. Nah, jadi ini landscape dari landscape dari social enterprise di Indonesia. Oke, so after this aku ngomong a little bit about leadership, ya kan? Masih udah ngantuk belum? Apa yang ngantuk udah tidur? Mau ngomong sedikit tentang leadership, lalu aku kasih contoh-contoh soal social enterprise. So bear with me for a while. Oke, so ini be the change you want to see. Tadi kan be creative-nya itu loh ya. Berpikir gimana mengawinkan inovasi, mengawinkan hal-hal yang ada untuk sekaligus menyelesaikan masalah sosial. Nah itu be the change, be creative-nya. Kalau ini be the change. You can only be the change if you lead a change. Ya kan? So be a leader. So I thought it's appropriate juga cerita sore-sore ke teman-teman di sini semua, apa sih yang namanya bagaimana caranya menjadi pemimpin yang otentik gitu. Saya waktu 2000 berapa tuh? 2000, aduh udah lama banget. 2009 berkesempatan untuk belajar soal leadership di Harvard, di Kennedy School. Nah, ada salah satu profesor jadi kita buku pegangannya tuh True North, di mana kita belajar apa sih kompas hidup kita sebenarnya. Jadi balik lagi kepada values, balik lagi kepada nilai-nilai, balik lagi kepada hal-hal yang saya pikir saya mau bagikan sore ini. Saya bagi 3, passion, adversity, dan purpose. Jadi bagaimana kita bisa leading
our life dulu dong ya. Sebelum kita memimpin orang, kita harus memimpin diri kita sendiri dulu loh. How do we get passion? How do we find passion? How do we thrive? Berkemenangan terhadap apa tuh namanya, kesusahan dalam hidup, adversity, right? Sama purpose. How do we find purpose? I'm gonna give you stories of people you know, very famous, and a little bit of their stories. So I'm gonna go very quick gitu ya. So pertama, leading with passion, dan saya harus menambahkan perseverance. Karena kalau orang cuma punya passion doang tanpa kerja keras, nggak jadi apa-apa. Passion harus diimbangi dengan kerja keras. Ini yang dikatakan oleh si Angela Duckworth. I recommend you guys pick up this book. Karena bagus banget. Angela ini, aduh, kalau namanya sekolah ya, udah nggak ada matinya. Dia Harvard, Oxford, UPenn. PhD-nya di UPenn. Jadi bayangin ya, undergrad Harvard, apa tadi? Sampai lupa, Oxford, master, lalu udah top of the line, dari konsultan di big firm lah, udah pastilah McKinsey dan teman-temannya itu. Tapi kemudian dia memutuskan mau jadi guru aja, guru SD. Kenapa? Karena itu sekolah hoki banget ya dapet dia. Karena dia bilang dia sambil mau melakukan riset anak-anak. Jadi passion yang ada dari sejak kecil itu gimana di nurture supaya jadi sesuatu. Dia tuh curious about that. Makanya dia belajar psikologi dan PhD-nya di bidang psikologi, bikin buku ini The Power of Passion and Perseverance. One of the stories yang ada di bukunya tentang this guy. Of course everybody knows Jeff Bezos. Nah, Jeff ini dia bilang dari kecil suka tukang geratak. You know, tukang geratak, tukang bongkar-bongkar barang, apa tuh ya, unscrew-screwing. Pernah nggak kalian bongkar sepeda? Aku pernah bongkar sepeda sih, nggak bisa masang lagi. Bedanya nggak bisa masang lagi. Kalau Jeff mungkin bisa kali ya. Jadi katanya si Jeff ini dipanggil kayak dipanggilnya kayak a little devil di rumahnya gitu, kan tukang geratak. Tapi dia juga problem solver yang luar biasa. Jadi dia bilang waktu umur 3, si Jeff Bezos bilang bahwa, "Ma, aku pengen tidur in the big bed." Big bed sama mamanya, dia mau tidur sama mamanya. Kalau orang bule kan anak kecil tidur sendiri gitu. Dia nggak mau tidur di tempat cribnya itu loh, tempat tidur bayi, udah umur 3 gitu. Terus mamanya keep saying, nggak boleh gitu. Belum saatnya gitu kan. Terus satu hari dia umur 3, dia bongkar loh. Dia bongkar itu cribnya dia itu, dia bongkar. Iya, umur 3 dibongkar. Terus dia bilang, "Mom, now can I sleep in the big bed?" Karena yang tempat tidur ini udah berantakan kan. Mamanya Jackie itu bilang, "Anak gue emang kreatif banget sih." Dia ada solusi. Dia kepengen banget tidur sama mamanya sampai dia harus bongkar ranjangnya gitu. Gemes kan? Coba kalian. Jadi dari dulu udah kelihatan ya ada bakatnya gitu. Jadi you guys mungkin refleksi aja gitu. Ada gak sih yang tukang geratak? Ada gak sih yang suka gitu? Jangan-jangan itu memang your passion. Dan dia menemukan of course the best of the best. Sekarang orang paling kaya sedunia ya, dengan Amazon yang anti COVID, semua bisnis hancur, dia naik luar biasa. Dan dia hire, tahu gak berapa orang selama COVID? 400.000. Ya ampun, jadi memang bener-bener jangan meremehkan passion ya. Clubbers ternyata ya barangkali bisa jadi ntar nasibnya kayak Jeff Bezos juga sebenarnya. Ya, ada Jeff Bezos versi Indonesia kayak Tokopedia William kan. So anyway, aku ntar nanya William, dia tukang geratak apa enggak? Soalnya ini tukang geratak. So that's Jeff Bezos. That's the power of passion. Dari kecil ketahuan maunya apa gitu. Dan memang dia bisa berkaya. Terus terang aku ya, dari kecil ini juga nggak tahu kenapa sih. I wrote this in my book. Saya memoir. I wrote a memoir last year. Kita launching. Nanti I'll share it with you, Diandra. It's Journey to Impact. It's actually my book.
Dan itu saya cerita di situ dari kecil, aku tuh paling sebel karena setiap kali masuk ke sekolah baru aja itu mulai SD, SMP, SMA, selalu kalau di kelas siapa ketua kelas pilih Bong atau bendahara Bong, aku selalu kepilih gitu sebel. Kan di kerjaan kan, udah Kan jadi tanggung jawab, kayak jadi beban gitu nggak nggak sih kalau nggak ngerti misalnya masih juga seumuran itu kayak segitu? itu kayak semesta mendukung aja. Teman-teman dari segala zaman, orang yang nggak pernah kenal loh, yang nggak pernah kenal, aku masuk ke sekolah baru aja langsung bong, disuruh dapat tanggung jawab gitu, dan kerjaan bendahara ngapain sih fundraising, that's what I've been doing dari SMP. Oh, jadi memang dari dulu sebenarnya di balik YCAP ini semua, maksudnya dari dulu tuh Bu Veronica memang udah berpengalaman dikit ya, Bukan, maksudnya jadi waktu YCAP saya dirikan, waktu aku umur ternyata 27, ya by the time I was 27, can you imagine, Diandra? I already have 14 years of experience fundraising sebelumnya. wow, jadi kayaknya belum banyak orang yang bisa ngomong hal yang sama sih, mungkin di bidang mereka yang sekarang itu. Iya, so I was like, gila, I was doing fundraising dari umur 13 tahun. Oh my God. Jadi SMP, mau malam kesenian, mau pertandingan, persahabatan lah, segala macam. Ada si Joy. Tapi jadi masuk akal gitu, kayak gimana bisa mendirikan si YK Foundation ini, karena memang dari dulu ya udah kebetulan. Ini temennya Adele dulu waktu Super Camp, Joey belum lahir. Halo. So, yeah, kenapa you were saying? Iya, maksudnya ya make sense gitu, kenapa bisa jadi membangun YK Foundation ini, karena memang dari dulu ternyata udah banyak kesempatan, ya maybe you didn't ask for it, tapi ternyata memang ada banyak kesempatan untuk mengalami hal itu, dan ternyata cocok juga gitu, sampai ke, ya itu menjadi masa depan Bu Veronica gitu, tapi mungkin ya pas umur 13 tentunya emang belum tahu kan pada saatnya Kita kan gitu. nggak tahu, jadi mungkin teman-teman sambil dengar cerita ini sore-sore gitu ya, mungkin mulai berefleksi, mulai berpikir, apa ya hal-hal yang I hate it. It's not that I love it, I hate it. Tapi gini loh, passion bisa datang dari hal-hal yang memang kita suka nih, kayak Jeff Bezos kan tukang ngegratak, memang dia seneng gitu ya. Dan dia menemukan jalannya. Kalau aku nggak suka, tapi terpaksa mencintai apa yang jadi bagianku gitu. Nggak suka, tapi akhirnya bisa gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa berpikir, jangan-jangan ada hal-hal yang aku sebenarnya nggak suka, jangan-jangan di situ ntar panggilanku gitu. Dan muncul passion itu. Passion itu is not like something yang kita lagi tidur terus bangun pagi-pagi, ting, I wanna do this, I like to do this, yang nggak mungkin gitu. Itu ada proses. Jangan lupa proses. Dan kadang-kadang ketika kita berproses, kita nggak tahu ujungnya loh. Kita nggak tahu di depan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ya kan? Aku nggak tahu. Waktu umur 13 tahun ngomel-ngomel suruh fundraising gitu ya, ternyata umur 27, 14 tahun kemudian aku bikin yayasan. Dan itu skill yang dibutuhkan untuk jadi social enterprise gitu kan. Ya udah. So that's mungkin poin yang pertama, passion, find your passion, itu apa, dan jangan sepelekan hal-hal yang kita sebel, jangan-jangan itu Tuhan memberikan kesempatan kita untuk di training, gitu kan, it's a training days. Nah, aku mau bawa ke poin kedua, which is penderitaan. Kalau lo merasa itu penderitaan, leading through adversity. Nah, ini ada satu contoh lah, Sandy Sandberg, of course everybody knows her, she's a Facebook CEO, she's brilliant, dan dia begitu hancur hidupnya ketika suaminya mendadak meninggal. Jadi suaminya cuman bye pagi-pagi mau nge-gym. Terus udah nggak pulang. Ya ampun, terus nggak pulang. Meninggal di gym sambil lari atau apa, serangan jantung. Jadi dia pikir-pikir sampai sore-sore kok suaminya nggak pulang, pas ditelepon udah nggak ada gitu. Kaget minta ampun. Makanya Jadi dia bener-bener mendadak gitu ya?
Dan di hidup ini dia bilang, sometimes nih kita bikin plan A, plan B. Tapi sometimes there is no plan A anymore. Terpaksa harus plan B. Jadi memang bukunya, I would recommend you guys to pick up this book too. Very heartwarming and very real gitu. Karena ini dealing with suffering, dealing with adversity itu. Dan bagaimana, bukan cuma dealingnya ya, bagaimana kita keluar jadi pemenang. Melihat resilience, ketahanan, kekuatan, kekuatan ya, jiwa seseorang. Jadi nggak semua orang, maksudnya kadang-kadang kita suka pikir, aduh hidup gue merana banget, kayak cuman gue deh yang menderita gitu. Enggak. Banyak yang lebih menderita. Nggak mungkin. Ya, banyak. Jadi ini salah satunya Sandy, which is powerful book. In life, pokoknya poinnya adalah, in life, sometimes there's no more option A. You have to do option B. Udah nggak ada cerita. Jadi apa? Mesti ngapain? Big word-nya. Accept, menerima dong. Terima aja. Kalau lu nggak terima, lu nggak pernah damai. Itu poinnya. Lalu, of course, we know Oprah. Dia leading through distress. Kenapa distress? Karena dia dari kecil ya, dimolested secara seksual oleh ayahnya, entah ayah angkat, entah whatever. Dan dia mengalami sexual harassment, ya kan, dari kecil. Dan dia nggak bitter tuh, nggak pahit, tapi dia jadi media mogul di mana mengangkat, ya kan, wanita-wanita dengan berbagai macam penderitaan dalam hidup. Ia mengangkat mereka dan memfeature mereka supaya apa? Supaya teman-teman semua yang pernah mengalami penderitaan, pernah secara mungkin seksual mengalami kekerasan seksual dan yang lain sebagainya, bisa bangkit. Karena yes, it's part of our life. Jadi di buku True North itu yang saya buku pegangan waktu selama di Harvard, dia bilang kita harus terima memang, nggak ada cerita. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah dalam hidup kita. Yang bisa kita lakukan, menerima dan let's have a courage, ada kemampuan, ada kemauan untuk mengubah apa yang masih bisa kita rubah. Ya kan? Jadi kita harus punya kearifan tuh untuk ngebedain dua hal itu. Banyak hal-hal di belakang kita, our past, yang kita nggak bisa contoh. Banyak dalam hidup kita, Diandra, yang kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita nggak bisa milih mau lahir di kota apa, kita nggak bisa milih mungkin gender kita nggak bisa milih banyak hal. Memang banyak di luar kendali kita ya sebenarnya, dan tapi itu bukan berarti itu menghambat keinginan dan mungkin perseverance tadi. Ya, cara berpikir kita tuh harus dibagi. Ada hal-hal yang kita nggak bisa rubah, ya udah terima. Tapi let's do the best out of the worst, gitu kan. Tapi kalau ada hal yang gue bisa rubah, ayo dong berjuang kita rubah, gitu. So itu ceritanya Oprah. Dan saya pikir saya juga mau sambung lagi sama satu orang. Ini nggak banyak yang tahu cerita ini. Kenapa juga dia bisa berhasil lewat Starbucks-nya. Sekarang sih banyak yang tutup. Tapi kita ini ceritanya kan post-COVID semua. Pre-COVID semua ya sebelum COVID. Nah, Howard Schultz ini CEO-nya Starbucks. Dan dia billions, jadi billionaire lah kira-kira gara-gara jualan kopi gitu. Tapi kalau saya nggak tahu, kalian tahu nggak? Kapan-kapan kalau ke Starbucks tanya deh. Di situ yang kerja di Starbucks nggak dipanggil employee, nggak dipanggil staff. Kalian tahu nggak dipanggilnya partner, mitra? Kenapa? Karena itu balik lagi ke values, ke pengalaman hidupnya si Howard. Semuanya kecil. Mitra. Semuanya partner, semuanya equal. Jadi semuanya sama rata equal gitu. Jadi Howard waktu umur 9 tahun apa 11 tahun gitu ya, dia mengalami trauma. Traumanya apa? Dia pulang sekolah, tiba-tiba ayahnya itu pekerja pabrik, blue collar worker, udah di rumah tiduran gitu di sofa dan dia bilang, "Pak, kenapa kok nggak kerja?" Jadi papanya pagi itu lagi salju-salju, licin, kepleset jatuh, patahlah panggulnya. Nah,
Kalau zaman sekarang udah BPJS ya. Ada juga asuransi untuk di tempat kerja ya. Kalau zaman dulu nggak ada. Jadi udah jatuh, ketiban tangga, dikeluarin dari pekerjaan karena company-nya nggak mau bayarin obat untuk pengobatan gitu. Jadi dia tuh sebel banget, dia tuh sakit hati sekali dan itu titik baliknya dia. Satu hari kelak, jika saya kaya gitu kan, saya punya bisnis yang berhasil, saya akan perlakukan karyawan saya sebagai mitra, bukan sebagai employee atau staff atau pekerja yang bisa dibuang begitu aja. Wow, isn't that amazing? Iya kan? Jadi no, it's berangkat dari trauma, berangkat dari penderitaan, berangkat dari kekecewaan dalam hidup, ya kan? Tapi mereka tuh enggak di situ-situ aja. Mereka tuh bangkit dan justru membantu, ya kan, dunia, orang-orang yang punya masalah kayak mereka bantu angkat. That's powerful. Dan itu teman-teman tadi ingat ya, leading with passion, find your passion. Tapi passion juga bisa karena terpaksa melakukan sesuatu gitu ya, jangan-jangan jadi panggilan. Ya kalau cuman I know what I like, oh that's the best part of finding your passion. Tapi kalau kayak aku terpaksa gitu ya, lama-lama bisa gitu. Dan yang kedua, jangan lari dari masa lalu. Semua orang harus menerima segala pelecehan, segala penderitaan, segala kecewaan dalam hidup. It's part of your journey. And that's your journey to impact the world. May not be the whole world, tapi your world, gitu kan. So, point 3 ya. I'm gonna finish with this point 3 dan kasih beberapa contoh social enterprise supaya lebih jelas apa sih social enterprise gitu ya. Leading with purpose. At the end of the day, ini udah hierarki yang paling atas lah. If you find your passion, ya kan, menerima kondisi hidup gitu, dan you will have a purpose. Purpose kita sebenarnya apa sih gitu. Nah, kalau kata si Michelle Obama, success is not how much you make, it's about the difference. The difference you make. Difference. Jadi memang can't count it by how much you earn, tapi what you do, how you contribute to others around you. Nah, itu dia. Di sini jadi pokok permasalahannya. Do you have just a result atau namanya problem solving mindset, or you actually have a purposeful mindset? Dan ini bisa kita bisa kita latih atau bisa kita awasin. It's like awareness, ya kan, dari dalam. Am I just solving problem or am I solving problem for the greater good? Ya kan? Kan beda tuh. How much money I make, lu mau gaji gue berapa? Ini kan mau nyari kerjaan kan? Pasti gaji doang kan? Tapi sebenarnya pertimbangannya adalah dengan gaji segini aku bisa apain ya supaya bisa kontribusi atau bisa berdampak. Makanya kenapa Diandra, anak-anak Gen Z, kalian ini kan semua udah Gen Z nih. Betul. Sangat suka dengan bekerja di Wirsos, kewirausahaan sosial atau social enterprise, sebuah company yang berdampak. Udah sebel deh kalau kerja misalnya di sebuah pabrik yang tidak ramah lingkungan, misalnya sebel kan, udah nggak suka gitu. You guys juga udah suka beli misalnya shampoo yang dibikin oleh petani, yang dibina segala macam ya kan, dibanding misalnya merek tertentu aja yang cuman korporasi besar gitu. Pasti ada perbedaan dari sisi buying intention-nya. Kita selalu pengen beli hal-hal yang lebih bermakna gitu. Jadi it's actually not how much money I make, but how much impact can I make with that money. Ya kan? Bukan solution to offer, tapi waktu saya menyelesaikan masalah saya sendiri, apakah saya menyelesaikan sebuah masalah sosial? Susah loh, nggak gampang. To have that purposeful mindset is not easy. Tapi these are the basic questions yang perlu kita tanyakan sama diri kita. Jadi kita udah harus selesai dengan diri kita. Bukan cuma about me is not about you. Not everything about you. Yeah, a lot of other things is about the world around you gitu.
di dunia di luar kita. Jadi saya akan kasih lihat ya contoh-contoh teman-teman muda-muda yang sudah berpikir konteks di luar dunianya dia. Inspiration from other social innovator. Nih namanya si Keripik Bongsang. Saya tiba-tiba lupa anaknya namanya siapa. Coba. Mungkin Clubbers ada yang udah tahu kali. Aku tiba-tiba lupa namanya. Aduh, Ayu ada di sini gak sih, bantuin. Tulis aja di chat box. Ya kalau Clubbers ada yang tahu boleh silakan mungkin. Dia dari Indramayu. Ada yang tahu nggak? Ada yang dari Indramayu? Tak ada. Gimana Clubbers? Nggak ada, udah pada tidur nih kayaknya Diandra. Udah beneran tidur. Pesertanya malah menambah sebenarnya tadi Bu Veronica. Jadi kayaknya banyak yang cukup tertarik dengan topik ini. Ya, jadi aku mau cerita dulu ya, Bongsang ini. Jadi dia jualannya itu keripik aja, keripik dari bongkol pisang. Aku pengen tahu, pasti Diandra nggak tahu bongkol pisang itu apa. Ayo, saya juga nggak tahu soalnya. Kalau nggak ketemu sama dia, gue nggak tahu bongkol pisang apa. Sejujurnya emang nggak tahu sih. Hera, namanya Hera, si Hera, iya Hera. Dari Hera Wijaya. Wah, ini Clubbers ternyata mereka tahu kok Hera Wijaya. Iya tuh, tahu kan pada hebat. Jadi tapi dia bukan cuman keripik loh. Jadi ngomongnya kayak jualannya cuman keripik, tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah pemberdayaan. Jadi dia bongsangnya pohon pisang di balik bawahnya itu tadi biasanya dibuang. Biasanya dibuang nggak dijual, udah nggak ada nilai komersial. Jadi dia manfaatkan, dipotong-potong-potong, dijadiin keripik. Dia memberdayakan remaja putri di Indramayu dibanding jika dijual ke Mangga Besar gitu kan. Indramayu kan terkenal tuh ada isu sosial seperti itu gitu. Kayak almost like trafficking, almost. Nah, ini yang dia cegah. Jadi memberikan lapangan pekerjaan kepada remaja putri supaya dia stay di kampungnya aja, jangan hijrah ke kota lain atau mencegah urbanisasi. Jadi ada pemberdayaan gitu, ada unsur pemberdayaan dari sebuah jualan pisang bongsang. Lucu kan? Jadi kelihatannya barangnya sih normal-normal aja, hampir kayak Agung kan. Agung jualan batik ya biasa aja, batik tulis Pekalongan gitu, tapi dia punya sekarang keterpanggilan untuk sebenarnya membuka lapangan pekerjaan. Itu Hera ya. Lalu yang kedua ini Kopi Tuli. Ada yang tahu Kopi Tuli? Ya. Kopi Tuli ini dia berteman bertiga. Aku nanya dulu ya, bocoran. Dia bertiga temannya siapa-siapa aja. Intinya dia ketika lulus S1, mereka mau cari kerjaan dan hampir tidak ada yang mau kasih mereka pekerjaan simply karena mereka bisu dan tuli. Jadi mereka merasa apa? Merasa didiskriminasi karena difabel, ya kan? Nah, saya senang banget kenapa? Karena dengan mereka bikin Kopi Tuli Cafe, ya kan? Akhirnya mereka karena nggak dapat kerja, mereka bikin usaha. Ayo sama-sama, ini bertiga mereka sama-sama difabel, bikin usaha kafe, dan di situ dia mengajarkan sebenarnya pemberdayaan, ya kan, kepada yang sesama bisu dan tuli untuk menjadi pegawai. Jadi yang kerja di dapur, yang jadi barista, yang jadi kasir, semuanya bisu dan tuli. Jadi kita bisa lihat ada unsur pemberdayaan yang kuat dari menjalankan sebuah usaha. Usahanya kafe biasa aja, jual kopi aja gitu, sama aja. Cuman dia menciptakan lapangan pekerjaan tentunya, karena mereka sendiri juga nggak ada yang mau hire gitu, untuk mereka yang difabel, tentunya yang bisu tuli, dan sambil mengajarkan masyarakat yang datang untuk mungkin
order pakai finger sign language ya. Jadi memang memberi kesempatan bagi yang difabel, tapi juga supaya orang-orang juga lebih familiar dan bisa lebih berinteraksi dengan mereka yang difabel juga. Ya, itu. Jadi aku pikir itu menjadi satu, lihat ya, ada penyelesaian masalah sosial, ada unsur pemberdayaan, ya kan? Ada unsur itu P yang pertama, people. Ada unsur profitnya, dia harus profitable dan dia sudah profitable. Saya rasa sebelum COVID nih ceritanya semuanya ya. Ada profitnya dan jualannya biasa aja, normal, barang biasa. Orang beli karena orang suka, bukan karena kasihan gitu. Itu penting banget poin social enterprise. Dan mereka membuka lapangan pekerjaan kepada yang difabel, sesama difabel. Jadi unsur pemberdayaannya kuat. Ini yang terakhir aku mau cerita, Agape Call Center ini bukan di Indonesia tapi di Singapura. Jadi mereka memperkaryakan atau rekrut call center agent dari narapidana yang ada di dalam penjara. Lucu banget kan? Jadi dari 1.000 napi di Singapura, dapat di screening, dapatlah kira-kira 90 yang lulus, lalu mereka digaji, tapi kerjanya dari dalam penjara. Di penjara dibikin sebuah ruangan yang dimana mereka jadi call center agent. Bayangin, di penjara, digaji, tidur makan gratis, orang nggak mau keluar dong. Itu kenyataan, that's another problem. Uang jajan aja ya jadinya Bu Veronica. Mereka dibayar lumayan sehingga mereka dari dalam penjara bisa kirim uang ke orang tuanya. Gemes kan? Jadi gemes. Jadi bayangin ya, kita menyelesaikan satu masalah sosial merehabilitasi kan, sebenarnya merehabilitasi mereka supaya nanti mereka kembali ke masyarakat, dapat pekerjaan. Nah, si call center ini memang dia punya kantor bener di luar penjara gitu, cuma dia bikin cabang karena lagi mau testing model dan ternyata berhasil sehingga napi yang keluar, yang maksudnya udah habis masa tahanan ya keluar dong gitu. Mereka sebagian bisa juga langsung kerja di sini gitu. Nah, ini proses rehabilitasi menyelesaikan masalah sosial dengan cara-cara yang inovatif dan profitable, harus sustain. Karena semua orang digaji, itu bukan volunteer itu. Mereka digaji. Dan saya merupakan salah satu contoh ya. Salah satu contoh di mana teman-teman semua bisa berpikir dalam konteks begitu, gimana hidup saya bisa rise up dari segala macam problem dan trauma saya, dan saya bisa lakukan sesuatu untuk lingkungan saya. Jadi kalau Abraham Maslow bilang ini self-aktualisasi yang paling atas ketika kita menemukan purpose dalam hidup kita, tapi sekarang dibuka lagi tuh Maslow. Jadi kayak apa tuh yang jam pasir ya, yang kayak gini dibuka lagi. Pada saat kita menemukan diri kita, aktualisasi diri, that's not the end of it. That's the beginning of a story to impact gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya Maslow yang baru udah begitu dia modelnya. Okay. Jadi aku akan tutup dengan rules of engagement. Istilahnya cuma konklusi aja. What you have to do if you want to be part of a social enterprise, which is jadi Wirsos itu, be creative dan innovate solution. Saya harus bedakan antara be kreatifnya, karena yang bisa itu jadi kreatif itu cuman anugerah Tuhan ya, karena God is the creator, He can give you the creativity for you to innovate, put things together. Ingat tuh tadi si toilet itu, cuci tangan, yang barang yang udah ada dijadiin sesuatu yang baru gitu, innovate solution, ya kan. Lalu authentic leader. Start small, embrace all the bitterness, semua kepahitan hidup, embrace. Jangan lari, selesaikan, terima, dan jadi berkat untuk orang lain gitu. Ya, jadi itu didasari oleh kita punya kompas kehidupan, nilai-nilai itu, Pancasila itu termasuk ya. Yang ketiga, ya ini pelajaran saya 21 tahun, kalau
mau diekstrak gitu ya. If you are in the social enterprise, ya ini, you can only help those who want to help themselves. Kita nggak bisa mau bantu semua. Ada 1 juta, ada 2 juta yang putus sekolah, iya. Tapi kita nggak bisa rangkul semuanya, udah pasti. Duitnya itu cuma duit negara yang bisa harusnya ya kan. Social enterprise punya keterbatasan. Dan dari yang bisa kita rangkul, nggak semuanya jadi, udah pasti. Terima sebagai part of your journey. Jangan jadi mukul-mukulin diri bahwa saya is a failure. No, you are not. So you can only help those who can help themselves. Lu bayangin dari 300 murid kita yang aktif sekarang ya di SM paket C lah ya, B dan C. Oke. Dipilihlah 10 yang bisa lulus ambil coding di partner company kita namanya Hacktivate. Mereka ngasih program pro bono lah, program gratis untuk belajar supaya bisa langsung kerja. Oh, dari 10 untung 10-10-nya lulus dengan angka yang lumayan baik sehingga mereka bisa dan kalau nggak salah top 3 dapat pekerjaan sih dari 300 cuma 3 kira-kira gitulah yang berhasil. Jadi memang dan ini orang-orang yang berhasil, anak-anak yang berhasil beda banget. Waktu saya interview mereka, interview lah kelas hari pertama, ngobrol sama semua mereka, saya udah langsung tulis namanya siapa-siapa aja. Kelihatan banget yang memang mau maju, yang mau berjuang, yang mau kerja keras. Itu tadi, passion dengan perseverance, dengan kerja keras. Nggak jadi kalau cuma passion doang. Nggak ada kerja kerasnya. So, tapi ya itu, kalau social enterprise harus siap dengan kenyataan bahwa kita cuma bisa nolong mereka yang mau menolong dirinya sendiri. Thank you, Diandra. I think that's all. So thank you. Wow, thank you so much, Ibu Veronica. Itu sesi hari ini tuh benar-benar very insightful dan quite eye-opening ya, menurut aku pribadi. Terima kasih banyak udah sharing tentang cara memberi dampak secara berkesinambungan. Dan semoga dari sesi ini, Clubbers juga lebih bisa memikirkan jangka panjang ya ketika ada rasa ingin berkontribusi. Bukan hanya sebatas memberi kesempatan kepada orang-orang yang butuh kesempatan, tapi namun juga memastikan bahwa semua upaya dari kalian itu dapat memberdayakannya. Nah, jadi dalam proses membangun Wirsos, seperti yang tadi Ibu Veronica sudah jelaskan, sebenarnya ada banyak hal ya yang perlu dipikirkan terlebih dahulu, jadi nggak bisa langsung mulai, tapi maksudnya masih harus dipikirin dulu nih cara-cara kreatif untuk menyelesaikan masalah, dan mungkin kalau dengar-dengar dari perjalanan Bu Veronica sendiri, jangan meremehkan passion atau keterampilan yang sebenarnya sudah dimiliki ya ternyata. Mungkin bagi kalian... Aku mau nambahin satu deh, baru Oh yes, pernah gak, mungkin Clubbers bisa juga Google nih salah satu perkataan Jack Ma. Dia bilang kalau lulus sekolah nih, kayak lulus S1, lulus akademi kali, find a job in a big company if you can, ya, di perusahaan besar. Kenapa? Karena di situ kita belajar struktur. Belajar di lingkungan yang udah terstruktur. Udah ada SOP-nya, udah ada ISO standarnya, kayak gitu. Lalu setelah itu cari perusahaan kecil, belajar langsung dari owner. Belajar passion, belajar sense of belonging, kalau owners tuh kayak apa, making decision, segala macam gitu. Jadi belajar drive-nya, ya kan, drive dari owners. Setelah itu baru lu pikir, putusin sendiri. Jadi jangan, ya kita mau bikin impact, yes, tapi kan it doesn't mean tomorrow. Ya kan, you can start thinking about what kind of social problem yang kita mau selesaikan, tapi pekerjaan mah jalan terus, ya kan? Hidup jalan terus gitu, tapi nanti at some point, titik tertentu, ya kan, that's your turning point gitu, di mana mungkin lewat pekerjaan kita di company yang terstruktur itu, atau kerja sama owners yang smaller company, kita bisa mengawinkan antara hasrat, ya kan, passion kita dengan pekerjaan kita. That would be great, ya kan? Atau benar-benar udah
lepasin semua, aku mau bikin sendiri social enterprise. Misalnya begitu juga bisa. Tapi ingat ya, social enterprise itu kerjanya lebih susah. Pertama, dituntut tetap harus profit, namanya bisnis ya tetap harus profit, supaya sustainable. Tapi enaknya memang social enterprise bisa terima juga uang gratis nih, uang charity gitu kan, uang donasi bisa terima juga, bisa bantu lah. Dan social enterprise susahnya lagi, ini susah hidup ya, harus mengukur dampak. Nah, pengukuran dampak ini mahal. Jadi harus di-build in ke harga jual produk atau service gitu kan. Nah, ini yang bikin memang social enterprise jadi agak susah bersaing. Tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Bukan berarti nggak akan berhasil ya, Ya, maksudnya tapi kerja seperti kerasnya lebih dituntut di sini dibanding kalau cuman dagang cari uang aja atau cari profit aja gitu. Nah, mungkin bagi kalian semua yang pernah kepikiran mendirikan atau bekerja di Wearsource, sekarang jadinya juga lebih familiar ya dengan model bisnisnya. Dan thank you juga Bu Veronica banyak rekomendasi buku, dan thank you juga udah berbagi cerita-cerita beberapa sosok yang bisa menjadi inspirasi untuk Clubbers yang hadir di sesi webinar ini. Mungkin sekarang kita lanjut ke Q&A ya. Yang masuk nih. Mungkin semuanya nggak bisa dijawab ya Diandra, cuman Nggak apa-apa. keberatan kalau ada yang burning question harus nanti email aja ke veronica@ycap.org. Nanti Ayu bisa ketikin, aku punya email, just shoot me an email. Kita bisa ngomongnya di luar ini kok. Aku suka ngobrol sama anak-anak muda karena investasi waktu yang diberikan kepada anak muda it just lingers longer ya kan, karena mereka bisa berkarya kan lebih lama lagi. Mungkin kita bisa mulai jawab beberapa pertanyaan. Would you like to choose some of the questions, or would you like me to help out? Ini ada beberapa pertanyaan menarik. Oke, Diandra aja yang pilih ya. Oke, jadi tadi tuh ini dari Anonymous, salah satu pertanyaan yang tadi aku sempat lihat ya sekilas. Halo Kak, untuk bisa memulai memberi dampak ke orang-orang sekitar, apakah ada tips untuk memulai? So, mungkin kan tadi udah Bu Veronica udah menjelaskan langkah-langkahnya sebenarnya apa aja, atau hal-hal besarannya gimana. Tapi mungkin yang baru aja baru kepikiran dan baru memulai, do you have any tips buat mereka yang benar-benar mungkin masih cukup awam gitu dan ada rasa keinginannya tapi belum tahu. Kayaknya mesti cari teman. Yang pertama mesti cari teman yang dibilang like-minded individuals yang punya visi dan misi kayak kamu gitu. Itu penting sih. Kalau berjuang sendiri bukannya nggak bisa, tapi it's a lonely road. Kalau sama temen, ada beberapa temen tuh enaknya rame-rame gitu kan. Guyup, istilahnya guyup gitu. Nah, cari temen juga dengan kemampuan yang berbeda. Misalnya kita merasa bahwa mungkin aku lebih suka ngatur-ngatur managing lah, lebih managing, kemampuannya manager gitu. Ya perlu cari misalnya kalau mau berkarya di bidang yang perlu teknologi, nyari temen yang bisa jadi coders atau programmers gitu kan. Jadi memperkuat tim. Bagian cari satu lagi yang bisa nyariin dananya gitu. Jadi 3 deh. Ya kan? Yang perannya Bu Veronica dulu. Kalau founders itu kan kadang-kadang visioner, kan besar, tapi harus bisa nyari duit juga gitu. Kalau saya sih harusnya. Maksudnya tetap harus praktis dan realistis juga ya, Clubbers. Dong, kalau jual ide terus tapi juga nggak ngelewatin masa-masa sulit nyari duit tuh beda loh sama orang yang tahu nyari duit gitu. Itu founder, jadi bisa co-founders bisa bertiga lah ya. Dari ide, yang punya ide besar, perlu ada yang breakdown into activities, apa jadinya gitu. Nah ini biasanya nih orang-orang manajerial, jadi strategic, manajerial, sama orang operations gitu yang benar-benar teknologi mungkin ya. Cari temen, yang penting cari temen, sama mesti cari juga mungkin organisasi atau
I don't know, mungkin kayak teman-teman papa mama kali ya, yang punya juga kesamaan visi misi. Kita perlu juga ada orang yang lebih senior gitu ya, yang jadi advisor kita, itu penting. Karena dia bisa menavigasi, membantu kita, bukain pintu juga ke kita gitu. Jadi semacam mentor gitu ya. Itu penting. Itu langkah pertama banget sih. Sama, dan kalian ya tentukan mau misinya apa gitu. Karena tanpa misi juga you're shooting in the air gitu, nggak jelas. Jadi misi bisa makin clear, bisa makin refine ya, dengan berjalannya waktu akan lebih tajam tuh. Tapi yang penting misi besarannya ada, kayak kita education, economic empowerment. Itu juga kita awalnya cuma education, tapi langkah mengadakan pendidikan buat anak yang sangat miskin itu nggak gampang, karena secara ekonomi harus dikuatin dulu baru dia bisa ngikut program pendidikannya gitu. Oke, terima kasih Bu Veronica dan semoga itu menjawab ya yang anonymous. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya ini dari Kak Valentina Febriani Tando. Bagaimana sih mengevaluasi impact dari tindakan yang kita lakukan terlepas dari subjektivitas kita menilai bahwa tindakan kita itu pasti selalu bertujuan positif? Ya pasti kita nggak bisa nanyanya ke diri sendiri lagi ya. Mengevaluasi impact itu kan pasti ada komunitas yang mau dievaluasi ya, atau komunitas yang kita bawa dampak itu. Kayak misalnya kita microfinance ya kan, kita memberikan kepada ibu-ibu gitu kan, atau murid lah di rumah belajar. Kita harus ada apa ya, ada bottom up type of assessment. Kalau kita sih panggilnya rapid assessment karena mau cepat aja. Tapi ya saya pikir memang mengukur impact nggak bisa subjektif, walaupun dia bilang bisa terlepas dari kesubjektifan, tapi tetap perlu ada dialog, perlu ada komunikasi dengan target group kayaknya ya. Mungkin is that what namanya siapa tadi? Valentina. Punya layar udah hilang. Di bagian answer mungkin di Q&A box-nya. Oh gitu. Oh pindah. Oke. Pindah. Kalau si impact dari tindakan kita lakukan, iya. Kalau kita sih selalu menilainya kita ada gunanya gitu kan. Tapi the subject of our impact tuh merasa ada gunanya, itu bisa beda banget. Jadi memang perlu ada dialog dengan mereka, perlu ada komunikasi ke sana gitu. Yeah. Oke, thank you. Ini ada juga kayaknya tadi baru masuk pertanyaannya. And I personally, I'm also very curious to know the answer. Ini anonymous juga. Apa alasan utama yang membuat Ibu Vero mendirikan YCAP pada tahun 99? Oh, wow. Yeah, so a bit of more personal question ya sebenarnya. Well, iya dua hal. Pertama dari life experience. Tadi aku mungkin nggak cerita. One of my heartache, trauma, aku sendiri pernah putus sekolah waktu my dad actually passed away pas Eptanas minggu UM. Apa sih ujian akhir itu apa sekarang namanya? Udah nggak ada ya? Final lah, iya. Final exam. That final exam week, my dad passed away. Jadi buat aku that year nggak ngelanjutin sekolah dan malu banget sama teman-teman, ngumpet gitu. Mungkin trauma itu yang bikin aku sekarang bantuin anak-anak yang putus sekolah gitu. So one putus sekolah to another putus sekolah gitu kira-kira. Oh, jadi ini bener-bener you really relate to it on a personal level ya? Ada cerita itu yang sebenarnya selama ini aku surprise, aku nggak pernah mau ceritain karena malu gitu. Tapi then I thought ketika belajar juga tuh leadership skill itu, dia ajarin juga bagaimana berkomunikasi, dan dia bilang you need to have a powerful story, dan that story is powerful karena nyambung, bikin orang nyambung. Tapi ini unconscious, terus terang aku nggak secara sadar, nggak secara sengaja. Jadi gini, kalau orang mengalami sebuah trauma, pasti dia ngumpet dulu, ya kan? Tapi ternyata ini nih boiling, ini kayak apa ya? Kayak sekam gitu, kayak api dalam sekam gitu. Yang
kena korek dikit meledak gitu. Nah ini nih kita semua punya api dalam sekam ini. Apa sekam ya? Sekam itu yang kayak yang burning tapi di bawah tanah gitu. Karena kita umpetin. Nah, I think we have to embrace it. Terbuka aja, so what? Tapi ternyata yang this burning things atau this burning history atau burning kejadian yang traumatis ini ya, bikin saya secara nggak sadar loh. Dan saya baru disadarkan ini 2 tahun yang lalu. Gila gak? YCAP udah 19 tahun, aku baru sadar. 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu. Dan orang bikin connect. Dan selama ini aku nyembunyiin. Dan nyembunyiin, of course karena malu lah. So apa gitu pertanyaannya ya kan, hal-hal yang kita sembunyiin yang menurut kita aib ternyata kita bisa bantu orang. Semangat itu tetap ada. Lucu ya? Tapi emang udah jalan juga ya, tapi aku juga nggak tahu kenapa begitu unconscious dan unintentional. Itu dari pengalaman pribadi. Nah, kalau dari sisi spirituality ya kan hidup kita nggak cuma horizon ya, ada vertikalnya. Nah, itu memang saya mengalami panggilan Tuhan yang luar biasa dan nyata gitu. Jadi nggak bisa lari tuh kalau begitu. Udah nggak bisa babi ibu, gitu nggak bisa babi ibu lagi. Karena ya kan. Tapi of course keraguannya ada. Nih kalau kamu ingat nih, Nabi Musa juga ada di Quran, ada di Bible, ada di kitabnya orang Yahudi gitu kan. Waktu dipanggil, hey, free my people, ya kan. Suruh bebasin orang Yahudi dari dari Mesir, tanah Mesir kan di nggak bisa, aku nggak bisa ngomong, enggak, suruh kakak aku aja, dia lebih pintar ngomong, Kak, ya. Dan tapi dia nggak bisa lari, si Musa nggak bisa lari dari panggilan itu, walaupun mau nyuruh orang, mau suruh ini, suruh itu, nggak bisa karena udah like chosen gitu. Nah itu special occurrence ya, kejadian yang memang mungkin nggak semua kita bisa lalui, ya kan, tergantung juga kan tingkat spiritualitas. Spirituality is not religion. So it's actually how you connect, how you communicate with the divine, ya kan, dengan Tuhan kita gitu. So ada 2 tuh. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu ada horizontal experience, ada juga panggilan vertikal gitu. Oke. Thank you dan terima kasih kepada Anonymous. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Jaslyn Angelina. Hai Bu Veronica, thank you for the insightful session. Sangat menginspirasi sekali. Saat ini saya sedang magang di satu startup untuk menambah knowledge dan pengalaman. Bagaimana kita tahu kapan kita siap to start our own company? Ya, mungkin pakai formulanya Jack Ma kali ya. It's actually good, ya kan? If your startup is a big startup, artinya kan you learn structure. Nggak tahu di startup itu ada structure apa enggak. Kalau belum, artinya kalau startup masih kecil, artinya you stick with the owner. Karena di situ kita learn about passion. After that, then you can move to a bigger company, learn about structure, then you decide. Gitu, mau 2 tahun juga terserah sih. Terserah, sometimes ada orang yang cepat belajar gitu, setahun aja they get the picture gitu. Asal jangan salah ya picture-nya. Cuman ya mungkin 2 tahun is a better. Karena aku juga sering lihat CV kan orang-orang yang lamar. Kalau setahun pindah, sorry ya dari sisi employer-nya nggak impresif. Malahan kita berasa lu nggak punya kesetiaan, kutu loncat, gitu-gitu. Please very careful writing your CV. Ya bukannya suruh bohong tahunnya, tapi in reality, in life, kalau setiap 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan pindah, itu something is not settled in you. Sometimes kita nggak bisa salahin company-nya lah, semua pasti ada salah, selalu ada salah. Orang lain selalu ada salahnya. Tapi you need to be reflective ke diri kita sendiri. Jangan-jangan kalau aku nggak betah terus, something wrong with me. Ya kan? Jadi kita harus selesai dulu dengan diri kita. Baru bisa menjawab pertanyaan itu. If you want to start your own business, again, you will know. When the time comes, you'll know. Ini sama kalau orang nanya, kan anakku nanya gimana caranya, Mam, aku tahu ini pacar jodoh gue. Itu pertanyaan besar tuh.
when the right one comes, you know. Udah nggak bisa dibilang how you know, you just know gitu. Dan ini juga keterpanggilan bikin company sendiri, you will know when you're ready. Dan itu biasanya ada mestakungnya, ada kalau semesta mendukung gitu ya. Ada teman-teman yang tiba-tiba ngomong hal yang sama, tiba-tiba ketemu orang yang kayaknya mau invest ke anak-anak muda yang punya startup begini-begini. Jadi kayak udah ingredients kayak orang mau masak gitu ya. Semuanya udah dipotongin, tinggal dicemplung-cemplungin gitu. Probably feel that that's the right time gitu. Kalau masih yang ya masih mau beli cabenya, baru mau nangkep ayamnya, capek deh. Itu masih jauh. Tapi kalau kira-kira tiba-tiba kayak saya juga nggak bisa masak sih terus terang. Tapi ngebayanginnya kalau chef gitu ya, udah dipotongin sama ininya, udah siapin, udah dimarinate, ya kan udah dibumbuin, tinggal cuk masak jadi keren gitu. Nah itu artinya udah semesta udah mendukung. I think that should give you some idea. Semoga itu pertanyaannya cukup menjawab ya. Sebenarnya pakai analogi masak nih, sementara sendiri. Tapi kayak kalau misalnya dari aku sendiri sih cukup membantu ya, Bu Veronica. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Oke, tadi ini dari Kak Abdul Halim Mahmud. Bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan and to be the winner in our future? Nggak bisa pendek nih jawab ini. Iya kita. Jadi gini, dalam menghadapi masalah, ada ini kalian pernah dengar gak? Coba diketik dulu Virginia Satir. Ini ada Satyrian model. Ya, ini bagaimana menjawab pertanyaan problem masalah hidup kita. Ada empat cara gitu ya, 4 gaya mungkin, 4 gaya manusia menghadapi masalah. Pertama, blamer. Semua salah orang, nggak pernah salah dia. Ada nggak orang kayak gitu? Semua pokoknya salah orang, salah. Kalau perlu salah gedungnya, salah AC-nya deh. Kalau dia misalnya gagal gitu. Blamer. Dia nggak pernah salah, selalu orang lain salah. Kedua, kebalikannya, placater. Kalau ada apa-apa, ya emang saya nggak bisa, emang saya salah, emang saya bego. Semua salah saya, nggak pernah orang lain. Nggak ada faktor orang ya. Gitu. Ada yang ketiga, irrelevant. Dia kalau menghadapi masalah, dia lakukan misalnya, contoh nih salah satu ya, papa, mama cerai misalnya. Dia ngedrugs. Nggak ada hubungan kan? Nggak ada hubungan. Nggak ada. Itu irrelevant dan merusak. Destruktif, irrelevant. Banyak ini yang contoh yang ekstrim ya, tapi hal kecil adalah. Kita tahu lah kalau ada orang yang nggak bisa dikonfrontir gitu, nggak mau menghadapi masalah, dia kabur. Kalau diajak ngomong dia ganti topik. Itu irrelevant. Jadi ngomong aja belum siap, dia nggak bisa ngomongin karena masih sakit hati mungkin, atau masih sedih atau masih traumatis gitu. Waktu, kita perlu waktu, time heals. Yang keempat, ini yang sebenarnya kita harus menjadi manusia yang kongruen katanya, yang holistik, yang bisa melihat dari situasi kayak 360 gitu ya, 360 holistik, dan kita ada helicopter view. Nggak bisa just about me, it's all about me gitu. It's not that. There's world around you, there's world outside of you. Kita lihat helicopter view, kita lihat 360. Nah, itu semua memang pengalaman dan memang jenis kepribadian kita masing-masing beda sekali ya dalam menghadapi masalah. Tapi nggak ada kata lain, apapun kepribadianmu, apapun jenis manusia, tadi gaya manusia menghadapi gayamu ya dalam menghadapi masalah, tapi jangan jadi blamer, jangan jadi placater, jangan blaming, jangan jadi irrelevant. We have to strive, mencoba berusaha jadi kongruen, holistic, 360, helicopter view. You are not the center of everything. Dan kita perlu punya keterbukaan. Ya kan, kadang-kadang kita nggak setuju sama orang, tapi jadi berantem. Padahal
itu opini, yaitu opini kamu. Saya juga bisa beropini, tapi saya menerima opini saya. Obama pernah bilang, kalau kita berbeda, saya akan lebih tertarik sama statement kamu. Kenapa? Karena aku pengen tahu kamu datangnya dari mana gitu. Karena kebanyakan orang membuat sebuah statement itu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan sakit hatinya dia. Bisa you create a statement out of bitterness, dan ini sering saya terjadi. So the thing is, bagaimana bangkit dari keterpurukan adalah pertama punya keterbukaan, dan yang kedua bisa menerima kondisi itu, menerima dan move on. Oke, jadi kayak itu cukup singkat kok jawabannya Bu Veronica. Dan nggak apa-apa, maksudnya itu dan kayaknya itu cukup menjawab juga ya, maksudnya supaya kita semua bisa lihat dari segala sisi dan nggak merasa terbatas juga ke sudut pandang kita sendiri ya. Oke, sayangnya kita udah mau habis waktu nih, tapi semoga sudah terjawab jelas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf sekali bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, tapi mungkin dari penjelasan, mungkin dari jawaban-jawaban pertanyaan lain yang sudah dijelaskan Bu Veronica, itu juga menambah insights dari materi yang sudah di-sharing tadi. Semoga yang sudah di-sharing Bu Veronica ini sudah dapat memberikan insights buat clubbers juga ya. Mungkin berhubung waktu kita sudah hampir habis, maka diskusi dengan Ibu Veronica sore ini harus diakhiri di sini. Terima kasih banyak Bu Veronica sudah memberikan insights yang menarik. Mungkin kalau saya rangkum, yang perlu kita ingat dari penjelasan Bu Veronica hari ini adalah betapa pentingnya bisa create impact and be the change for others, dan bagaimana clubbers sebagai bagian dari generasi muda bisa melakukannya. Dan mungkin aku ulang lagi ya, 3 rules of engagement dari Bu Veronica tadi. Create, be an authentic leader, start small, and always remember that you can only help those who want to be helped. Mungkin terakhir ada yang mau ditambahkan lagi Bu Veronica sebelum kita menutupi sesi sore ini? Nggak ada sih Diandra, cuman tadi masih keinget yang soal keterpurukan itu. Aku pikir dalam hidup ini kita harus bedain dua masalah. Kalau di Oxford kita diajarinya technical problem sama wicked problems. Oh, wow, oke. Yang technical lu harus bedain. Yang technical ini nggak usah pakai perasaan, emang urusan teknis gitu. Jadi bedain langsung, otak kita terbagi dua. Oh, ini wicked. Kalau wicked tuh biasanya yang ada urusan dengan relationship, ada urusan dengan manusia, perlu diplomasi, ada politiknya. Nah, ini wicked nih. Agak wicked. Nah, kalau wicked memang ada masalah tersendiri. Tapi kalau technical issues, problems dalam hidup, ya teknis-teknis aja, jangan dibawa hati. Kalau yang kerja, jangan merasa supervisornya kayak jutekin dia. Padahal ini masalah teknis ya lurus-lurus aja, disuruh ya kerjain gitu misalnya. So bedain juga. Ya kan, jadi kita punya view yang lebih besar dalam hidup gitu, nggak cuman narrow, nggak sempit gitu. Udah itu aja, sorry nambah lagi. Oke, nggak apa-apa, thank you Bu Veronica. Oke, jadi thank you so much. Nah, semoga teman-teman udah mendapatkan manfaat ya dari webinar ini. Aku sendiri sih dapat banget ya. Dan juga dari event Ready Set Rise secara keseluruhan. Sebelum kita berpisah sore ini, mohon bantuan teman-teman untuk mengisi form evaluasi saat ini juga, bisa melalui link yang ada di chat atau dengan scan QR Code yang ada di layar masing-masing. Hasilnya akan kami gunakan sebagai masukan untuk membuat event yang lebih baik lagi buat clubbers semua. Nah, materi presentasi webinar ini akan teman-teman dapatkan setelah mengisi form tersebut. Dan mungkin sambil teman-teman mengisi form evaluasi, sekali lagi kami dari KOT ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia yang telah menjadi media partner kami, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini, termasuk YCAP Foundation, of course. Thank you so much kepada Bu Veronica. Terima kasih kepada clubbers juga yang sudah meluangkan waktu untuk
hadir di sesi hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga seru, asik, manfaat, dan menambah pengetahuan Clubbers semua. Hopefully buat Bu Veronica, this was also a good experience talking to anak-anak muda ya tentang Wirsos ini dan gimana sih cara membangunnya. Oke, jadi thank you so much everyone. Untuk Clubbers, jangan lupa ya, masih ada 9 paket promo di Ready Set Rise yang bisa membantu teman-teman start stronger, do better, go further, dan ada juga hampir 200 lowongan pekerjaan yang bisa kamu apply langsung di club.id/readysetrise. Nah, jadi event Ready Set Rise ini sayangnya berakhir hari ini juga, tapi masih ada webinar lagi setelah sesi ini. Jangan sampai kelewatan. Untuk menambah wawasan lebih banyak lagi dan pengetahuanmu juga supaya kalian semua lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depannya. Oke, yuk daftar sekarang. Terakhir, saya Diandra, pamit undur diri. Yuk, let's start stronger, do better, and go further.